Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yani Suryani. Perkenalkan, nama saya Mikhail El Sirazi Aisyribowo dengan NIM 130240001 dari jurusan Teknik Kimia. Pada video ini saya akan menjelaskan karya tulis yang saya rancang dan saya buat dengan judul Miniatur Mobil Listrik Energi Surya. Untuk daftar isi presentasi saya akan berisikan tentang latar belakang saya membuat kartul ini, lalu kemudian teori-teori dasar, metode penelitian yang saya gunakan, lalu kemudian hasil dari karya tulis saya, lalu pembahasan dari hasil karya tulis saya, dan kemudian menuju ke kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Untuk latar belakang sendiri, sebagaimana yang kita tahu, saat ini kita menghadapi krisis energi dan lingkungan akibat ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Maka dari itu diperlukannya sebuah energi yang ramah lingkungan yang kemudian dapat diperbarui secara terus-menerus. Maka dari itu, pada karya tulis ini, saya dan kelompok saya berusaha mengembangkan sebuah inovasi mobil yang bertenagakan energi surya dengan menggunakan panel surya. Mengapa? Karena panel surya dipertimbangkan tidak polutif dan tidak habis serta dapat diperbaharui. Tujuan dari dibuatnya karya tulis ini adalah yang pertama, untuk menentukan kemampuan dan keefektifan kendaraan berdasarkan waktu tempuh yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 30 meter dengan beban 300 gram. Kemudian untuk menentukan efisiensi dan daya yang dihasilkan dari panel surya, serta menjelaskan konversi energinya. Setelah itu, yang terakhir adalah untuk menguraikan dampak-dampak yang terjadi pada miniatur kendaraan beroda dengan penggunaan panel surya sebagai implementasi energi alternatif. Mari kita lanjut ke teori dasar. Yang pertama adalah energi surya. Energi surya merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang bersumber dari radiasi matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik melalui teknologi fotovoltaik. Jadi, konversi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam hal ini, energi radiasi matahari menjadi energi listrik melalui proses fotolistrik. Sekarang, mari kita bahas panel surya. Panel surya adalah teknologi yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik secara ramah lingkungan, dengan keunggulan energi tidak terbatas dan minimnya perawatan yang perlu dilakukan kepada panel surya tersebut. Namun, efisiensi dari panel surya ini dapat dibilang cukup rendah, dikarenakan kondisinya yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Lalu, mari kita lanjutkan ke metode dan teknik pengumpulan data. Dalam karya tulis ini, saya menggunakan metode penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang membuat saya akan mengambil data dari percobaan, lalu saya analisis. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, saya menggunakan teknik pengumpulan data kerja praktik, yaitu melakukan percobaan langsung dari prototipe yang telah dibuat untuk mendukung hipotesis yang sudah saya kemukakan. Sekarang, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil dari AHP atau Analytical Hierarchy Process. Untuk hasil AHP, saya menentukan bahwa performa akan ada di bagian yang paling penting, kemudian harga proses dan fleksibilitas pada skor yang sama, lalu yang terakhir dimensi untuk menjadi prioritas paling rendah. Dasar pemilihan desain yang saya buat berdasarkan performa sebagai kriteria utama desain kendaraan, yaitu berdasarkan AHP, panel surya, kapasitor, unggul di semua aspek penilaian. Setelah itu, saya juga merancang sebuah desain kendaraan yang dapat berjalan dengan stabil, yaitu berjalan dengan lurus, dan memiliki kecepatan yang tinggi. Berikut adalah hasil desainnya. Berikut adalah pembahasan dari desain yang telah saya buat. Pertama, bahan akrilik digunakan sebagai rangka atas dan bawah agar dapat menahan beban berat, yaitu beban 300 gram yang akan saya ujikan pada kendaraan saya. Lalu kemudian, 4 motor DC dipasang pada rangka agar memiliki torsi yang besar untuk menggerakkan kendaraan secara cepat dan stabil. Kemudian rangka atas dipasang rangkaian panel surya, modul kapasitor, saklar yang terhubung dengan motor DC pada rangka bawah. Yang terakhir, terdapat thin wall di bagian belakang untuk meletakkan beban, seperti layaknya kontainer. Dan kemudian berikut adalah deskripsi mekanismenya.
Yang pertama, panel surya sebagai sumber energi yang akan mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik, yang kemudian akan tersambung dengan modul TP506. Modul ini berfungsi untuk meregulasi pengisian daya agar tidak terjadi konsleting dalam rangkaian, yang kemudian akan terhubung dengan baterai untuk menyimpan daya yang telah dikonversi dari energi matahari menjadi energi listrik oleh panel surya yang akan disimpan oleh baterai itu. Lalu dari baterai akan terhubung ke saklar agar kendaraan tersebut tidak selalu menyala dan dapat kita matikan saat tidak digunakan. Saklar itu sendiri akhirnya terhubung ke motor DC yang akan menggerakkan keempat rodanya. Dan berikut adalah hasil dari prototipenya. Dapat dilihat bahwa hasil prototipe tersebut sangat mirip dengan desain awal yang telah saya buat. Baik, sekarang saya akan bahas tentang hasil pengujian. Pengujian dilakukan dengan jarak 30 meter dengan beban 300 gram untuk mengukur waktu tempuh yang diperlukan kendaraan untuk menempuh jarak tersebut. Pada percobaan pertama, waktu yang dibutuhkan sekitar 74 detik. Pada percobaan kedua, waktu yang dibutuhkan sekitar 75,32 detik. Sehingga rata-rata yang didapatkan dari hasil dua percobaan adalah 74,66 detik. Baik, sekarang saya akan bahas tentang perhitungannya. Perhitungan yang saya lakukan adalah yang pertama untuk menghitung energi yang dihasilkan oleh panel surya. Lalu energi yang disimpan pada kapasitornya untuk menghitung berapa lama mobil ini perlu di-charge agar terisi penuh baterainya, energi yang digunakan pada dinamo, dan energi yang dihasilkan oleh baterai untuk membuktikan apakah benar bahwa daya yang dihasilkan dari baterai dapat menggerakkan dinamo-dinamo tersebut. Yang pertama adalah menghitung energi kinetik kendaraan. Massa total kendaraan yaitu 0,763 kg dan memiliki kecepatan rata-rata sekitar 0,4 meter per second. Dari kedua informasi tersebut dapat dicari energi kinetiknya yaitu sebesar 0,06 joule. Lalu setelah itu dapat dicari usaha non-konservatif yang dihasilkan dari gaya gesek antara roda dengan lantai, yaitu sebesar 89 joule. Jadi, energi total yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan adalah 89,7 joule. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan perhitungan tentang daya dinamo. Untuk rata-rata waktu 74,6 detik, dibutuhkan daya sebesar 1,2 watt. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dinamo memiliki efisiensi sekitar 80%, sehingga tidak semua daya listrik dikonversi menjadi daya energi mekanik. Berarti, daya listrik yang dapat dikonversi menjadi energi mekanik sebenarnya seharusnya sebesar 1,5 watt. Tetapi karena adanya efisiensi 80%, jadi daya mekanik yang dihasilkan hanya 1,2 watt. Setelah itu, saya menghitung besaran energi yang dihasilkan dari dinamo untuk menggerakkan roda, yang dimana hasilnya sebesar 112,2 joule. Dapat dilihat bahwa hasil ini lebih besar daripada usaha yang diperlukan untuk menggerakkan roda. Yang berarti dinamo tersebut dapat disimpulkan dapat menggerakkan keempat roda tersebut karena energi yang dihasilkan lebih besar daripada energi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah menghitung waktu yang diperlukan untuk mengisi kapasitor untuk menentukan seberapa efektif panel surya digunakan dalam kendaraan. Ternyata waktu yang diperlukan adalah 2 menit lebih 1 detik. Jadi kesimpulannya, panel surya yang memiliki panjang lebar sepanjang 110 mm dan selebar 70 mm dengan efisiensi 12% dapat menghasilkan daya sebesar 0,9 watt yang disimpan di kapasitor untuk menggerakkan motor DC. Yang kedua, kendaraan miniatur menempuh 30 meter dalam waktu 74,6 detik dengan konsumsi energi sebesar 89,8 joule. Sistem ini menunjukkan efisiensi energi dan keberlanjutan karena mampu beroperasi tanpa sumber energi eksternal tambahan, yaitu hanya bersumber dari panel surya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.